Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang unsur ekstrinsik cerpen. Seperti sudah diketahui bahwa cerpen itu terbentuk oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sudah disampaikan, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang akan disampaikan atau dijelaskan tentang unsur ekstrinsik cerpen. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik cerpen yaitu unsur yang ikut membangun dan mendukung cerita. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung cerita. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik? Yang pertama yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis bisa berupa latar pendidikan, agama, dan jenis kelamin. Latar pendidikan pasti akan membentuk sebuah cerita sesuai dengan pendidikannya si penulis tersebut. Yang kedua, agama. Agama juga dapat membentuk sebuah cerita. Bila penulis seorang Muslim, jalan ceritanya pasti akan berbeda dengan penulis yang beragama non-muslim. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga akan membentuk sebuah cerita. Jenis kelamin laki-laki akan beda jalan cerita dengan jenis kelamin perempuan. Nah, yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. Apa itu latar belakang masyarakat? Latar belakang masyarakat yaitu suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam menulis cerpen, di antaranya kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan zaman. Nah, kemajuan zaman juga dapat mempengaruhi sebuah jalan cerita. Seorang penulis yang hidup di zaman sekarang tidak mungkin dia akan bercerita tentang kejadian-kejadian di masa yang lampau. Pasti dia akan menulis cerita sesuai dengan zaman yang sedang dia jalani. Nah, yang keempat itu nilai-nilai. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama ini bersumber dari ajaran agama tertentu berupa norma atau kaidah yang berlaku dalam agama. Misalnya saja di dalam sebuah cerita itu si tokoh taat beragama, taat beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Kemudian nilai yang selanjutnya atau nilai sosial. Nilai ini mengatur pola hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, apakah berhubungan baik atau tidak. Kemudian nilai budaya. Nilai ini telah mengakar kuat dan menjaga adat istiadat. Nah, biasanya ini diperankan oleh si tokoh. Misalnya tokoh itu di dalam sebuah cerita itu apakah ada yang menggambarkan tentang budaya yang berlaku, yang dianut di dalam sebuah cerita tersebut. Yang keempat itu nilai pendidikan. Nilai ini berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan formal dan non-formal. Misalnya hal ini digambarkan oleh si tokoh. Apakah si tokoh itu berpendidikan tidak? Apakah dia seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau dia hanya seorang pengangguran biasa? Kemudian yang selanjutnya adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan tingkah laku atau akhlak.
atau budi pekerti si tokoh. Nah, biasanya ini berhubungan dengan tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis itu adalah tokoh jahat. Nah, biasanya digambarkan kalau tokoh antagonis itu biasanya bermoral tidak baik, berakhlak tidak baik. Nah, sedangkan kalau tokoh protagonis yaitu biasanya dia melakoni cerita sebagai orang yang berperilaku baik. Selanjutnya yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, termasuk dalam gaya hidup si tokoh. Nah, misalnya digambarkan di dalam cerita tersebut bagaimana kehidupan si tokoh, apakah dia hidup mewah, suka berfoya-foya, ataukah dia hidup dalam keadaan sederhana. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih.